Rancangan peraturan daerah tentang pedoman wan pengelolaan lingkungan hidup akhirnya difinalisasi Kamarian Selasa 11 Desember 2018. Ada dua hal penting nang diatur dalam pembahasan Raperda nang dihadiri Dinas Lingkungan Hidup, PDPal, Satpol PP, Wan Damkar, Wan Dinas Kesehatan Banjarmasin ini yaitu mengenai pembuangan limbah, bahan berbahaya wan beracun, serta baku mutu lingkungan. Polisi itu langsung masuk ke boleh lah. Rancangan peraturan daerah tentang pedoman wan pengelolaan lingkungan hidup akhirnya difinalisasi Kamarian Selasa 11 Desember 2018. Ada dua hal penting nang diatur dalam pembahasan Raperda nang dihadiri Dinas Lingkungan Hidup, PDPal, Satpol PP Wan Damkar, Wan Dinas Kesehatan Banjarmasin ini, yaitu mengenai pembuangan limbah bahan berbahaya, wan beracun, serta baku mutu lingkungan. Ada yang di luar pengadilan, ada yang dinamakan kalau itu pidana. Jadi kalau misalnya ada kerusakan yang melanggar baku mutu, itu penyelesaiannya di luar pengadilan. Jadi ini sama nih, kalau mungkin kita mau kesini Pak. Jadi ini sudah baku ya? Dan apabila ininya 6 bulan ke atas ancaman itu wajib diserahkan ke kejaksaan atau ke kepolisian untuk proses penyidikannya selanjutnya. Gitu. Kita yang boleh terpengaruh yang ancaman 2 bulan, 3 bulan dan denda. Itu boleh kita langsung memberkaskan, langsung sidang pengadilan seperti sampah misalnya, gitu. Perda Ramadan. Ketua Pansus Raperda Pedoman Wan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Eli Rahma Waitakoni Prima TV usai rapat memadahkan, masalah limbah B3 wan baku mutu lingkungan belum diatur di dalam perda, sehingga dimuat ke dalam peraturan daerah ini. Diatur masalah limbah B3 dikarenakan mengandung racun dan berdampak buruk secara langsung terhadap kesehatan manusia, seperti oli bekas sisa kegiatan industri. Sementara untuk baku mutu lingkungan menurut politisi PAN ini, dalam perda ini telah ditetapkan ambang batas pencemarannya, baik untuk pencemaran udara, banyu, wan tanah, termasuk juga polusi suara akibat kebisingan. Eli Rahma menyatakan sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup, maka Kota Seribu Sungai ini sudah seharusnya memiliki peraturan daerah nang mengatur lingkungan hidup. Berkaitan dengan perda pengelolaan dan Penyelenggaraan lingkungan hidup. Ini apa aja yang lebih krusial berdampak ke dalam? Jadi sebetulnya kan kita memang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang 32 tahun 2009 terkait masalah pedoman penyelenggaraan lingkungan hidup. Nah, turunannya itu sendiri kita harus membuat sebuah raperda tentang pengelolaan lingkungan hidup, artinya di situ. Nah, maka dari itu DPRD Kota Banjarmasin beserta Dinas Lingkungan Hidup membuat sebuah raperda, yaitu di mana raperda itu berjudul Pedoman Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal-hal yang krusial yang memang kita atur di sini adalah yang belum diatur sama sekali adalah terkait masalah limbah B3. Nah, limbah B3 itu sendiri pun juga kita atur dan kita masukkan ke dalam raperda kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang hal-hal yang krusial sendiri itu adalah tadi kita sudah menetapkan juga bahwa ada batu mutu lingkungan hidup, dan itu juga kita masukkan di sini. Kenapa itu penting? Karena terkait masalah pengaturan misalnya kebisingan, terkait lagi masalah air, ya kan, standarisasi air, terkait lagi masalah standarisasi udara, dan terkait lagi masalah standarisasi tanah, itu juga perlu kita atur di dalam pedoman penyelenggaraan peraturan lingkungan hidup. Sementara itu, Kabid Hukum Wan Perundangan Bagian Hukum Setda Banjarmasin Jeffrey Fransah menyatakan bila sasaran dari peraturan daerah ini adalah pabrik berskala besar, rumah sakit, hingga usaha kecil seperti bengkel kendaraan. Sanksi bagi yang melanggar, ujar Jeffrey Fransah, sudah diatur di dalam undang-undang. Pertama dari perdanya sendiri itu pedoman pengelolaan lingkungan hidup, jadi agak mirip dengan undang-undang. Jadi yang diatur tuh hampir seluruh lingkup kewenangan kabupaten kota terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, sebetulnya kita sudah punya pecahan-pecahannya, misalnya perda izin lingkungan, kemudian kita punya perda tentang izin pembuangan limbah cair. Nah, sebetulnya izin pembuangan limbah cair itu masuk ke dalam jenis izin LPPH, izin lingkungan hidup. Jadi niatnya itu mengatur semua, tapi ternyata beberapa item itu sudah punya kita perdanya. Nah, akhirnya
perda itu kita yang sudah diatur itu kita bunyikan amanatnya saja. Jadi bahwa untuk izin lingkungan itu diatur dengan perda sendiri. Dan ketentuan sanksi yang ada di sini untuk sanksi administrasi itu kita hilangkan karena sanksi administrasi yang ada di perda ini itu mengenai RWPLH dan izin lingkungan yang nantinya akan diatur dengan perda sendiri. Izin lingkungan sudah punya kita, yang RWPLH yang belum. Makanya kenapa di sini hilang. Yang kita masukkan hanya sanksi untuk yang umum. Jadi memastikan bahwa dunia usaha tidak melanggar ketentuan perlindungan lingkungan hidup. Sebelumnya pembahasan Raperda ini sempat alot lantaran di level nasional sudah ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.